Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara hukum, moral, dan agama tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itulah, selama bulan Ramadan ini, Podcast 9 menghadirkan renungan Ramadan atau renungan subuh. Kali ini, hamba ingin berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan agama Islam. Teknologi selalu berkembang. Kemajuan teknologi tak mungkin dihalangi. Sudah merupakan keniscayaan. Teknologi akan maju dan dari setiap zaman ke zaman akan selalu berubah teknologi dengan kemajuannya. Kata orang pintar, dahulu teknologi baru berkembang setelah 200 tahun. Kemudian dengan berjalannya waktu, teknologi akan berubah setiap 100 tahun kemudian. Lantas berkembang lagi teknologi menjadi setiap 50 tahun terjadi perubahan di bidang teknologi, di bidang ilmu. Tak hanya itu, teknologi, ilmu pengetahuan telah membuat percepatan kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya setiap 25 tahun akan terjadi perubahan. Kemudian 10 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian setahun. Pada saat ini setiap hari terjadi perubahan karena teknologi, karena ilmu pengetahuan, dan perubahan itu terjadi di semua bidang. Dahulu kala, kalau kita perhatikan, cikal bakal ilmu pengetahuan, teknologi, banyak yang berasal dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Kita sebut Al-Jabar sebagai tokoh yang mengembangkan matematik. Kemudian Ibnu Sena dalam bidang kedokteran. Semuanya banyak sekali. Dahulu mereka mengembangkan ilmu pengetahuan karena ingin mengabdikan diri untuk Allah. Mereka begitu sabar, mereka begitu teliti. Misalnya bapak-bapak hadis itu mengumpulkan hadis yang sahih, berjalan dari satu daerah ke daerah lain, mengujinya dengan sabar, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pada saat itu, ilmuwan-ilmuwan Islam dapat berperan, dapat menunjukkan dirinya, berguna, dan memberikan kontribusi yang besar terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan. Mari kita lihat saat ini. Ternyata tak banyak ilmuwan dari kaum muslim yang memberikan kontribusi kepada dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Kenapa ini terjadi? Kalau dulu kok kaum muslim demikian hebat, sekarang kita lihat sulit menemukan nama-nama kaum muslim yang memberikan kontribusi kepada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mutakhir. Padahal tentu saja ajarannya tetap sama. Kitab Al-Quran, hadis Nabi. Tetapi ternyata pelaksanaannya, tafsirnya itu bisa berbeda-beda. Kalau dulu mereka mungkin demikian sabar, demikian teliti. Kita kini mungkin banyak yang lebih menyukai menjadi pemamah hasil temuan-temuan orang lain. Sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk mengejar ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi untuk berbakti kepada Allah. Semakin kita tunduk dan taat kepada ilmu pengetahuan, maka kita akan semakin membuktikan betapa besarnya Allah. Bahkan Albert Einstein mengatakan
Pengalaman yang paling hebat adalah pengalaman yang bersifat mistikal, yang bersifat religius. Ini barangkali harus dijadikan oleh kita evaluasi bahwa umat Islam saatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketaatan kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, antara lain dapat kita buktikan selain dengan sholat dan ajaran-ajaran lainnya, dengan mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebesar-besarnya. Kalau kita selalu mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita harus membuktikan di mana kebesaran Allah itu buat kita. Bukan sekedar lip service, tapi memang Allah itu luar biasa besarnya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membuktikan itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin menyadari bahwa kita harus lebih rajin, kita harus lebih sabar, kita harus lebih mempunyai keinginan untuk mengembangkan ilmu teknologi agar kita umat Islam dapat memberikan kontribusi buat meningkatkan kehidupan kemanusiaan kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat buat kita merenung dan menanamkan semangat untuk selalu atau untuk lebih lagi memperkuat keilmuan kita, memperkuat teknologi kita dari sesama kita. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan hanya dari hamba, dan kalau ada yang bagus, yang benar itu dari Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.